Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di sore hari ini kita akan membahas seputar peran seorang wanita atau seorang istri di dalam mentarbiyah putra-putrinya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa ke kuburannya kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, maksudnya wakaf. Ilmu yang diajarkan kemudian bermanfaat untuk diri dan orang lain. Kemudian anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Dari sini kita tahu bahwa anak itu nikmat yang harus disyukuri setiap orang tua. Karena anak sendiri bisa menyelamatkan orang tuanya apabila orang tuanya berhajat pertolongan kelak pada hari kiamat. Anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Sebab itulah maka pendidikan dalam Islam ini sangat penting, terutama untuk anak-anak. Dan salah satu yang sangat berperan dalam pendidikan anak itu adalah kalangan ibu-ibu. Karena bapak ini biasanya sibuk kerja. Jadi kesehariannya anak itu lebih banyak dengan ibundanya dibandingkan dengan ayahandanya. Dan seorang ibu lebih mudah mempengaruhi anaknya dibandingkan ayahandanya. Makanya ada istilah al-ummu madrasatul aulad. Ibu-ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Sebelum saya jelaskan tentang beberapa perkara yang terkait dengan ini, saya ingin mengkisahkan beberapa kisah wanita-wanita hebat yang melahirkan para ulama dunia, para pemimpin dunia. Itu disebabkan peran seorang ibu yang sangat hebat di dalam mendidiknya. Ini sebagai motivasi, karena bagaimanapun kisah-kisah salaf itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jundun min junudillah. Dia adalah tentara dari tentara Allah yang bisa membangkitkan kita sehingga kita meniru mereka. Siapa mereka? Wanita-wanita hebat yang mengukir sejarah, mampu melahirkan anak-anak
yang terkenal secara keilmuan di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebut saja Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imam yang mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau gelarnya Imam Syafi'i, Imam Nasirus Sunnah. Kalau gelarnya Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kalau gelarnya Abu Hanifah, gelar Imam Ashabu Ra'i. Imam Ahmad ini adalah satu ulama yang mencetuskan madhab yang paling banyak pengikut di dunia ini. Selain juga Imam Syafi'i dan imam-imam madhab lain. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i itu kan guru daripada Imam Ahmad. Dia mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra wala atqa wala afqah min Ahmad ibn Hanbal. Aku keluar dari Baghdad, aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa menandingi waraknya, takwanya, cerdasnya melebihi Imam Ahmad. Wajar dia imam dunia. Sampai-sampai ada sebagian ulama, kalau tidak salah perkataan Imam Zuhri atau imam yang lainnya, mengatakan bahwa Islam ini ditolong oleh dua manusia. Pertama oleh Abu Bakar saat kaum muslimin terjadi pemurtadan gara-gara mereka menolak zakat. Yang kedua oleh Imam Ahmad ibn Hanbal saat manusia terfitnah dengan imtihan khalqil Quran, ujian orang itu dipaksa menyebut Al-Quran makhluk. Semua para ulama tumbang di zaman Imam Ahmad itu, terpaksa mereka mengucapkan Al-Quran makhluk mengikuti akidah Mu'tazilah, kecuali Imam Ahmad. Dia sampai disiksa oleh 3 kurun kekuasaan, oleh Khalifah Ma'mun meninggal, diganti Al-Wathiq meninggal, diganti Mu'tasim, baru keluar dari penjara itu di zaman Khalifah Mutawakkil. Setelah peristiwa ini, Imam Ahmad terkenal satu-satunya ulama yang berpegang dengan akidah ahli sunnah menyelisih Mu'tazilah. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalaulah bukan karena Allah, kemudian Ahmad ibnu Hanbal, semua manusia itu menjadi Mu'tazilah. Sedemikian mulianya Imam Ahmad menyelamatkan akidah dunia. Namun siapa sangka Imam Ahmad yang luar biasa keilmuannya, sampai dia mengatakan, kana Ahmad tafad dunya marratain. Imam Ahmad itu keliling dunia 2 kali, hatta jama'al musnad, sampai dia sanggup mengumpulkan musnad yang sangat tebal, kumpulan hadis Nabi. Yang kitab musnad itu kalau kita bawa sendiri itu nggak bisa, itu saking beratnya, berjilid-jilid itu, terlengkap. Imam Ahmad ini menjadi ulama besar tidak lepas dari peran ibundanya. Ibunda Ahmad ibn Hanbal namanya Safiyah bintu Maimunah. Safiyah bintu Maimunah rahimahullah. Semoga Allah merahmati ibundanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini terlahir yatim, sehingga yang merawat sepanjang kecilnya itu sampai jadi dewasa itu ibundanya. Sampai Imam Ahmad menceritakan sendiri kisahnya. Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan, hafadhatni ummil Qur'an, hafadhatni ummil Qur'an wa umri 10 sanawat. Yang membuat hafal Quran itu yang mengajarkan ibuku sendiri.
Jadi Imam Ahmad hafal Quran itu di tangan ibundanya. Kalau sekarang anak-anak kita hafal Quran itu di pondok, orang pondok yang buat orang hafal Quran anak-anak kita. Sedikit sekali di zaman sekarang ini ada ibu mengajarkan anaknya Quran sampai khatam Quran, sampai hafal Quran. Hampir nyaris tidak terdengar. Ternyata anak-anak hafal Quran di pesantren, bukan ibundanya. Lah Imam Ahmad menceritakan yang menjadikan aku hafal Quran itu ibuku. Di usia ketika itu 10 tahun. 10 tahun belum balik. Nah baliknya anak laki-laki itu 15 tahun. Imam Ahmad sudah hafal Quran di tangan ibundanya. Kemudian dia mengatakan fahafidtu kitab Allah. Aku pun menghafal Al-Quran fi sadri, di dada. Wa kanat ummi talbasunil libas, dan ibuku selalu memakaikan pakaian yang indah kepadaku. Wa tuqiduni, bahkan selalu membangunkan diriku tengah malam. Wa tahmilil ma qabla salatil fajr, supaya aku tidak kedinginan, ibuku memanaskan air untuk mandi sebelum salat fajar. Wa ana ibnu asyra sanawat, ketika itu aku berusia 10 tahun. Nah, luar biasa. Kira-kira ibu-ibu kayak gini enggak? Anaknya dibangunkan di sepertiga malam, disuruh mandi, siap-siap salat fajar. Saya kira enggak, karena ibunya pun tidak bangun. Bagaimana mau bangunkan anaknya ya? Ibunya pun tidak bangun. Bangunnya itu kalau sudah ada azan. Tapi lihat ibundanya Imam Ahmad itu luar biasa punya hamas, semangat luar biasa mendidik Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini pahala jariah. Minimalnya lah pula, kalau memang tidak bisa menjadikan anak kita hafal Quran di tangan ibu, surat-surat yang penting saja ibu ajarkan. Seperti Al-Fatihah, itu surat wajib itu. Karena nanti setiap sholat wajib dibaca masalahnya. Jadi kalau bisa Al-Fatihah itu jangan hafal dari guru TK. Kalau bisa ibu yang ngajarkan, supaya ketika dia sholat dan baca Al-Fatihah, ibu dapat pahalanya. Karena surat itu dibaca terus tuh. Kalau dia sholat 5 waktu, berarti 17 kali dia baca Al-Fatihah. Belum lagi ditambah sholat sunnahnya lagi, maka akan mengalir pahalanya. Karena Rasul SAW yang mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min aw min ujurihim syai'an. Siapa yang berikan contoh terbaik diikuti pula sama orang, maka yang memberi contoh dapat pahala, dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya nasihat bu, jadi yang penting-pentinglah kalau ibu tidak bisa ngajarkan, yang wajib-wajib saja lah, seperti sholat, kalau bisa ibu yang ngajarkan, jangan gurunya. Bacaan-bacaan sholat apa saja ajarkan. Kalaupun nanti di sekolah itu hanya menyempurnakan saja yang wajib-wajib. Ngajari puasa supaya mengalir terus pahalanya. Itu yang dilakukan ibundanya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, falamma balagtus sadisata asyara min umri, ketika usiaku sampai di usia 16 tahun, qalat li ummi, ibuku bicara dengan aku, idhab fi talabil hadith, fa inna safara fi talabil hadithi hijratun ilallahil wahidil ahad. Ya Ahmad, kata ibunya, usiamu sudah 16 tahun, kau sudah hafal Quran,
sebaiknya kau pergi cari hadis Nabi. Karena safar mencari hadis Nabi itu adalah hijrah menuju Allah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Kemudian ibunya pun memberikan beberapa uang supaya Imam Ahmad pergi, diongkosi sama ibu. Pergi carilah hadis Nabi SAW. Sejak itulah Imam Ahmad dari usia 16 tahun terus keliling dunia, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Kemana-mana Imam Ahmad itu, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Basrah, ke Kufah, semua dikelilingi dunia. Jadilah imam ahli sunnah wal jamaah. Dan hebatnya Bu, lihat, kalau pendidikan seorang ibu kepada anak itu baik dan sukses, anak itu tidak akan pernah melupakan ibunya. Tidak akan durhaka kepada ibu. Makanya Imam Ahmad ketika kemudian ayahnya kan sudah meninggal lama, ayahnya kan meninggal muda, usia 30 tahun ayahnya meninggal. Ibunya di bawah 30 tahun kan usianya. Kemudian dia mendidik Imam Ahmad sampai Imam Ahmad jadi ulama. Kata Imam Ahmad, sampai aku mengakhirkan tidak mau menikah. Kata Imam Ahmad, sampai aku mengakhirkan tidak mau menikah hanya karena ingin berbakti kepada orang tua. Bayangkan, usia dia sudah 40 tahun belum menikah juga. Jika alasannya ditanya, karena aku ingin birrul walidain. Karena kalau orang sudah menikah, sibuk dengan anak istrinya. Itu sebagai bentuk birrul walidain. Makanya ada istilah para ulama itu, kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memberikan jasa kepada orang, maka orang itu akan memberikan jasa kepada kita. Dan ini contohnya Imam Ahmad. Ini satu kisah menarik dari Imam Ahmad. Kita ambil cuplikan saja. Kalau kisah Imam Ahmad secara lengkap ya sampai maghrib. Yang kedua Imam Malik. Kita cerita Imam Mazhab. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Subhanallah, Imam Malik ini dia tidak pernah keluar dari Madinah. Dia tidak pernah kayak imam-imam yang lain itu ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, ke Irak, ke Yaman. Enggak, Imam Malik tidak. Imam Malik itu tidak pernah keluar dari kota Madinah. Ke Mekah pun tidak. Maksudnya dalam rangka belajar ke Mekah ya haji umrah itu saja. Yang pernah berjumpa dengan Abu Hanifah yang ngomong sedikit, tapi tidak belajar. Memang murni Imam Malik itu dapat ilmu dari kota Madinah saja. Karena di zaman Imam Malik memang ulama banyak di zaman itu berkumpul di kota Madinah. Dan Imam Malik punya prinsip beda dengan imam-imam yang lainnya. Karena Imam Malik mengatakan, kita tahu bahwa Imam Malik dengan Nabi itu jaraknya cuma 2. Yang disebut dengan sunaiyat. Kalau dalam hadis itu ada istilah sunaiyat. Jadi Imam Malik ke Nabi itu cuma melewati 2 orang. Di dalam kitab-kitab induk hadis yang ada sunaiyat itu kitabnya Muwatta Imam Malik. Dari Malik nanti mengambil ilmu dari gurunya Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi. Atau namanya dari Imam Malik, dari Mujahid, Ibnu Abbas dari Nabi. Atau dari Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar dari Nabi. Jadi cuma lewat 2 orang saja. Sehingga jarak dekatnya Imam Malik kepada Nabi SAW itu memungkinkan sunnah-sunnah Nabi tidak berubah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Tentu sahabat tidak akan merubah sunnah Nabi. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tidak mungkin banyak berubah di situ. Lah Imam Malik belajar kepada tabi'in. Sehingga tidak akan banyak berubah dari apa yang dilakukan Rasul di zaman itu. Makanya Imam Malik itu fanatik dengan pendapatnya penduduk Madinah. Karena lebih dekat dengan Nabi.
Wajar kalau Imam Malik laqabnya Imam Darul Hijrah, ulamanya tempat hijrah Nabi. Imam Malik. Bahkan kitab yang pertama kali dari kitab-kitab induk itu ya kitabnya Muwatta Imam Malik ini. Belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, aku tidak pernah melihat ada satu kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik. Karena ketika itu Bukhari belum lahir, Muslim juga belum lahir. Imam Syafi'i wajar ngomong begitu. Sampai ketika itu sang khalifah meminta bukunya dijadikan undang-undang negara, dia tidak mau. Dan Imam Malik tersebar mazhabnya, luar biasa. Dan terkenal kecerdasannya. Bahkan yang menjadikan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi ulama dunia sendiri tidak lepas dari jasanya Imam Malik. Imam Malik lah yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi ulama dunia. Lah siapa sangka imam sebesar Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini yang berperan besar mendidik Imam Malik menjadi ulama besar adalah ibunya. Ibunya Imam Malik. Itulah yang menjadikan Imam Malik seorang ulama dunia, tidak lepas daripada ibunya. Sampai-sampai Imam Malik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara indah. Imam Malik itu indah banget suaranya. Jadi dia suka meniru-niru nyanyian di zaman itu. Di zaman itu juga sudah ada tukang nyanyi, artis ada bahasa kita. Ya, bukan kayak artis sekarang, artis ibu kota, enggak. Ya artis di zaman itulah kan itu. Lah Imam Malik ini suka niru-niru nyanyian kecil-kecilnya itu, punya suara indah. Dan ibunya tahu dia punya bakat itu. Sehingga kemudian ibunya mengatakan, ya bunai, innal mughanniya idza kana qabihul wajhi lam yultafat ila ghinaihi fada'il ghina watlubil fiqha. Nah, seorang artis itu kalau rupanya tak jelas, enggak tampan, enggak ganteng, enggak ada orang dekat-dekat. Sebaiknya kau tinggalkan musik dan nyanyian itu, carilah kecerdasan dalam agama. Itu pesan ibunya. Tinggalkan itu. Nah, ibu kasih motivasi anaknya kayak gitu. Ngapain kamu itu dengar-dengar musik? Nah, gak ada manfaatnya. Gak jadi juga artis. Kayak macam kau ini tak pantas jadi artis. Jadi ustaz aja lah, atau ustazah gitu. Jadi kasih motivasi sejak kecil itu, supaya motivasi ini tertanam di benak anak itu, sehingga anak itu akan tertancap kalimat ibunya, sehingga itu yang dicita-citakan. Makanya penting memberikan motivasi sejak kecil itu. Kayak ibunya ini kan ngasih motivasi kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, ibunya sampai tafaul. Tafaul itu apa, Bu? Tafaul itu doa harapan. Namanya tafaul itu. Tapi dalam bentuk perbuatan. Jadi ibunya itu beli pakaian kebesaran para ulama. Ya, kalau di Saudi itu kan kalau ulama kan baju khusus tuh. Ya kan, ada jubah khusus. Yang hanya dipakai oleh para mutawwi' alaihissalam, orang-orang saleh gitu. Ibunya membelikan pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama. Macam mana bentuknya, dijahit, dibentuk kayak ulama persis. Jadi kecil-kecil Imam Malik itu dipakaikan tuh pakaian itu. Kemudian ditaruh imamah di kepalanya gitu ya. Supaya apa? Coba ibunya gini. Supaya otaknya Imam Malik ini, dia akan terfokus dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu, punya cita-cita seperti ulama. Sama lah kayak orang sekarang ini, kalau dia seorang polisi, anaknya pasti dicarikan baju polisi. Nah, nanti kamu jadi abi nih, gitu ya. Kalau dokter ya dibelikan baju-baju dokter, ya kan, sama alat-alatnya. Seperti itu ibunya tuh, ngasih motivasi, tafaul namanya. Kemudian ibunya
mengatakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, "Idhhab ila Rabi'at ar-Ra'i." Sebaiknya kau pergi kepada Rabi'ah ar-Ra'i. Ada seorang alim besar di Madinah di zaman itu, namanya Rabi'atur Ra'i. Itulah guru pertama Imam Malik. Pergi kepada Rabi'ah, belajar pun di situ. Yang lebih hebat lagi, ini nasihatnya nih Bu, dengar. Kata ibunya kepada Imam Malik, ta'allamul adab, ta'allam al-adaba qabla al-ilm. Malik, kau datang kepada Rabi'ah, belajar adab dulu sebelum ilmu. Penting, belajar adab sebelum ilmu. Karena adab dibandingkan dengan ilmu itu 2/3 daripada ilmu. Jadi ilmu itu 1/3 saja sebenarnya. Adab itu 2/3. Karena adab ini kalau terbentuk dalam diri seorang anak, tidak usah disuruh-suruh. Sholat nak, tidak perlu sholat sendiri dia. Puasa nak, puasa sendiri. Makan dengan tangan kan, makan dengan tangan sendiri. Tidak perlu disuruh-suruh tuh kalau sudah beradab berakhlak. Yang disuruh-suruh itu karena nggak punya akhlak, anak nggak beradab sama orang tuanya, makanya capeklah orang tuanya nyuruh-nyuruh. Sehingga kalau 2/3 adab itu sudah tertanam pada anak itu, ibu tidak capek lagi didik anak itu. Coba lihat banyak wanita yang stres, ibu-ibu yang stres itu gara-gara apa? Anaknya suul adab, buruk adab, sama orang tuanya melawan, masalah di luar gitu, nongkrong aja kerjanya. Subhanallah. Anak-anak apalagi zaman sekarang, geng-gengan, geng motor lagi anak-anak sekarang. Nah, di sini ibunya Imam Malik mengarahkan kepada Imam Malik belajar adab sebelum belajar ilmu. Adab ini yang mempengaruhi ilmu. Subhanallah. Dengan berjalannya waktu, Imam Malik pun kemudian belajar kepada para ulama yang ada di kota Madinah. Belakangan dia menjadi ulama dunia. Tidak ada satu ulama, ini perkataan penting, tidak ada satu ulama yang ditakuti oleh para penguasa, baik di zaman penguasa Umayyah atau di zaman penguasa Abbasiyah, runtuhnya Bani Umayyah, naiknya Bani Abbasiyah. Tidak ada satu ulama yang ditakuti oleh para pemimpin kecuali Imam Malik. Subhanallah. Tidak ada. Imam Syafi'i saja hampir dibunuh. Imam Ahmad disiksa lagi, dipenjara lagi oleh penguasa. Ibnu Taimiyah sampai meninggal di penjara. Tapi Imam Malik tidak bisa disentuh para ulama, oleh para penguasa. Tidak berani penguasa sama Imam Malik. Luar biasa. Imam Malik ini. Nah, siapa yang menjadikan Imam Malik ulama dunia? Ibunya. Ibunya yang menjadikan dia ulama besar. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia lahir di Gaza. Jadi keluarganya orang Mekah. Kemudian safar ke Gaza mencari ekonomi. Lahirlah Imam Syafi'i. Ayahnya meninggal. Sehingga ketika usia 1 tahun itu ibundanya, karena tidak bisa apa yang harus dimakan di Gaza, di Palestina sana, akhirnya pulang kampung. Kemana? Ke Mekah. Karena silsilah Imam Syafi'i ini termasuk Ahlul Bait. Silsilahnya sampai kepada Nabi. Zaman sekarang disebut apa? Habib, ya kan? Habaib. Imam Malik itu Habib, tapi tidak dikenal Habib, dikenal ilmu. Kalau terbayang kalimat Syafi'i, pasti terbayang madhabnya, bukan terbayang Habib. Kan itu. Bahkan nggak ada yang tahu silsilah Imam Syafi'i itu sampai ke Nabi, kan? Nggak ada yang tahu. Taunya dia ulama besar, pencetus madhab Syafi'i gitu saja. Tapi ibundanya luar biasa, karena Allah karuniakan ibunda Imam Malik ini diberikan kecerdasan luar biasa. Kecerdasan luar biasa. Ibunya itu cerdas.
Sampai dalam persidangan itu ibunya suatu ketika jadi saksi. Jadi saksi. Saksi dipisahkan sama hakim. Ibundanya Imam Malik tak mau. Masa saksi dipisahkan dengan saksi yang lain gitu? Kan Allah yang mengatakan tidak boleh memisahkan, hendaklah saksi menguatkan saksi yang lainnya. Dan itu Quran yang mengatakan seperti itu. Akhirnya hakimnya kalah debat. Akhirnya ibundanya dibenarkan. Lah Imam Syafi'i sendiri dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal afiyati lil badan. Imam Syafi'i itu seperti matahari yang menerangi dunia dan seperti kesehatan pada badan manusia. Siapa yang tidak berhajat kepada matahari? Semua orang berhajat kepada matahari. Kalau tidak ada matahari, kiamat dunia ini. Mungkinkah kalau seandainya matahari tidak terbit, kemudian malam terus, PLN di Anambas ini sanggup menerangi 24 jam? Nggak ada. Sekarang aja mati listrik. Nggak sanggup. Rusak kan itu. Karena ada matahari itu tertolong, makanya siang tidak perlu ada listrik. Nembus ke rumah-rumah, ke gua-gua, ke lorong-lorong, ke hutan-hutan kan itu ya. Satu listrik matahari ini menerangi satu dunia. Itu nikmat dari Allah. Lah Imam Syafi'i itu diibaratkan seperti itu. Artinya semua orang berhajat kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i seperti kesehatan pada badan. Siapa yang tidak berhajat kepada kesehatan? Orang itu terkadang tidak tahu nikmat sehat kecuali sakit dulu dia. Baru tahunya sehat. Enak kali sehat itu. Kalau sudah sakit gitu, tahu enaknya sehat. Lah Imam Syafi'i diibaratkan kesehatan, semua orang berhajat kepada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu saking sangat berjasa kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Saking cintanya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Lah siapa sangka seorang imam sebesar sekelas Imam Syafi'i yang dikatakan mujaddid hadil ummah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah itu setiap 100 tahun akan membangkitkan mujaddid, pembaharui umat ini. 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Muhammad ibn Idris. Maksudnya Muhammad ibn Idris ini Syafi'i. Namanya kan Muhammad ibn Idris. Digelari Syafi'i. Jadi dia adalah pembaharu 100 tahun kedua. Karena dialah yang mencetuskan pertama kali tentang kitab usulul fiqh. Usul fikih itu dialah yang pertama kali mencetuskan dalam kitabnya Ar-Risalah. Lah Imam Syafi'i ini terkenal madhabnya menyebar sampai hari ini tidak mati madhabnya. Negeri kita aja mayoritas Syafi'i. Lah siapa sangka imam secerdas ini yang telah mengubah dunia ini rupanya tidak lepas dari bimbingan sang ibunda Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Fatimah Al-Azdiyah. Nama ibundanya Fatimah Al-Azdiyah, wanita cerdas.